kita bahas. Tidak dapat dipungkiri, kemajuan teknologi telah membawa dampak besar dalam hampir setiap aspek kehidupan. Teknologi tidak hanya mempermudah akses informasi di sosial media, tetapi juga memungkinkan terciptanya metode pembelajaran yang lebih inovatif dan adaptif. Dengan adanya digital platform daring dan aplikasi pendidikan, mahasiswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Kemajuan teknologi kecerdasan buatan atau AI ini telah membawa inovasi signifikan dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, transportasi, bisnis, bahkan termasuk dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, kemajuan teknologi kecerdasan buatan atau AI ini membawa dampak besar, memungkinkan metode pembelajaran yang lebih personal dan efisien. Tapi, apa sih sebenarnya artificial intelligence ini? Yuk kita kenal lebih dekat mengenai artificial intelligence atau AI. Konsep AI pertama kali muncul pada tahun 1956 ketika para ilmuwan merintis langkah pertama dalam pengembangan kecerdasan buatan. Namun, di tahun-tahun berikutnya, perkembangan AI mengalami periode yang dikenal sebagai musim dingin AI, di mana minat dan dukungan terhadap teknologi ini menurun drastis. Barulah pada tahun 2000-an kemajuan dalam teknologi komputer dan perkembangan algoritma memulai era baru dalam perkembangan AI. Artificial Intelligence atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk mengembangkan sistem dan mesin yang mampu melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. AI juga melibatkan algoritma dan model matematika untuk memungkinkan komputer dan sistem lainnya untuk belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan yang cerdas. Nah, AI juga mempunyai manfaat. Pemanfaatan AI banyak digunakan berbagai lingkup. Yang pertama, dalam lingkup kesehatan. Lingkup ini, AI dapat mendiagnostik medis secara akurat dan mengembangkan obat lebih cepat. Contohnya, mendiagnosis penyakit menggunakan cerita media, menganalisis foto ronsen, CT scan, MRI, dan citra media lainnya. Menggunakan teknik AI seperti machine learning ini untuk mendeteksi atau mendiagnosis penyakit. AI juga dapat memantau kesehatan ibu hamil dan janin. Dapat menggunakan perangkat pemanfaatan kesehatan yang dipasang pada ibu hamil. Dapat mendeteksi komplikasi kehamilan seperti preeklamsia atau gangguan pertumbuhan janin secara dini. Memungkinkan intervensi medis yang tepat waktu untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Dan manfaat AI di dalam lingkup transportasi. Contohnya, fitur autopilot atau bisa disebut self-driving. Fitur ini memungkinkan kendaraan berjalan sendiri atau yang biasa kalian lihat itu parkir sendiri secara. Contohnya robotics. Robot manufaktur mengotomatiskan operasi yang monoton, menghilangkan atau secara drastis mengurangi kesalahan manusia dan memfokuskan kembali perhatian pekerja manusia pada bagian bisnis yang lebih menguntungkan. Nah, untuk yang keempat itu ada hiburan. Rekomendasi konten yang disesuaikan dan pembuatan efek visual secara realistis. Salah satu manfaat AI di dalam dunia hiburan, industri film ini dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Dan pemanfaatan AI ini dalam berbagai aspek produk film seperti pengembangan naskah, efek visual, penyuntingan, dan proses produksi lainnya. AI dapat mengurangi kesalahan manusia dan menghasilkan hasil yang lebih akurat. AI ini juga mengkontribusikan kualitas film yang lebih
Bagus. AI juga membantu mengatasi hambatan teknis yang sebelumnya menghalangi pelaksanaan pikiran ide. Ada dampak positif mengenai AI. Yang pertama, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Kemampuannya untuk mengotomatisasi tugas-tugas berulang, membebaskan sumber daya manusia untuk fokus pada upaya yang lebih kompleks dan kreatif. Sebagai contoh, perusahaan otomotif telah menggunakan robot AI untuk merakit mobil dengan presisi tinggi. Yang kedua, pembelajaran mandiri. Kemampuannya untuk belajar dari data yang ada dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu. Konsep ini sebagai machine learning, contohnya filter spam pada email memberikan perlindungan lebih baik terhadap email yang tidak diinginkan. Yang ketiga, ada personalisasi yang ditingkatkan. Kemampuannya untuk menganalisis preferensi, perilaku, dan data historis pengguna memungkinkan bisnis untuk menawarkan pengalaman dan rekomendasi yang dipersonalisasi. Sebagai contohnya yaitu platform streaming seperti Netflix menggunakan AI untuk menganalisis kebiasaan menonton pengguna dan memberikan rekomendasi film dan acara TV yang sesuai dengan preferensi mereka. Lalu yang terakhir, ada inovasi-inovasi baru. Kecerdasan buatan atau AI memiliki potensi untuk mendorong dan berkontribusi pada penciptaan inovasi baru dalam berbagai cara, yaitu sebagai contoh, dalam bidang medis, teknologi berbasis AI digunakan untuk memprediksi kanker payudara pada tahap awal. Penggunaan AI tentunya ada beberapa dampak negatifnya. Apa aja sih? Yang pertama, keamanan dan privasi. Penggunaan AI dapat melibatkan risiko keamanan dan privasi data. Data yang dikumpulkan dan digunakan oleh sistem AI dapat rentan terhadap serangan atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, ada keterbatasan pemahaman konteks. AI cenderung memiliki pemahaman yang terbatas dalam memahami konteks yang kompleks. Contohnya, dalam pemrosesan bahasa alami, AI mungkin tidak mampu memahami makna tersembunyi atau nuansa dalam percakapan. AI tidak memiliki kecerdasan emosional dan pemahaman konteks budaya yang seringkali krusial dalam interaksi manusia. Yang ketiga, ada ketergantungan pada data. AI sangat bergantung pada data yang digunakan untuk pelatihan. Jika data yang digunakan tidak representatif atau terkontaminasi oleh bias, sistem AI dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat dan tidak adil. Dampak negatif ini terasa dalam dunia pendidikan. Penggunaan yang dapat berlebihan menyebabkan siswa menjadi terlalu bergantung pada teknologi sehingga mengurangi keterampilan berpikir kritis dan independen. Mereka mungkin cenderung mencari jawaban instan melalui AI daripada belajar secara mendalam. Yang keempat, ada penggantian pekerjaan manusia. Kemampuan AI untuk mengotomatisasi tugas-tugas dapat mengancam pekerjaan manusia. Tugas-tugas yang sederhana dan berulang dapat tergantikan oleh sistem AI, sehingga mempengaruhi lapangan pekerjaan tertentu. Contohnya, dalam sektor manufaktur atau layanan pelanggan, AI telah menggantikan banyak peran yang sebelumnya dipegang oleh manusia. Untuk mengurangi dampak negatif ini, tentunya bagi kebijakan kita untuk mengatur penggunaan AI secara bijak dan memastikan bahwa teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dunia kerja maupun dunia pendidikan, bukan menggantikan sepenuhnya. Sekian penjelasan mengenai Artificial Intelligence atau AI. Semoga menambah pengetahuan teman-teman semua mengenai Artificial Intelligence.